Assalamualaikum adik-adik, apa kabar? Semoga baik ya semuanya. Oke, sekarang ini kita akan belajar tentang demam berdarah. Apa sih demam berdarah itu? Nah, sebelumnya kita nonton videonya dulu yuk. The eggs float alone or in groups that look like rafts. Eggs laid during winter can survive to hatch in the spring. Mosquito eggs hatch into larvae. The larvae live at the surface of the water and breathe through a tube. As the larvae grow, they shed their skin a few times. If mosquito larvae need to hide from predators, they can swim and dive below the water's surface. Mosquito larvae live a few days to a few weeks before they turn into pupae. They stop feeding just before they turn into pupae. The pupae live at the water's surface and breathe through two small tubes. Mosquito pupae do not eat, but they are active. They tumble below the surface of the water when disturbed. They remain in the pupal stage anywhere from 1 to a few days, depending on the water temperature. While inside the pupa, the larva transforms into an adult. The adult breaks out of the pupal case and crawls onto the surface of the water. It rests while its exoskeleton hardens. Later, it crawls to a safe place out of the water and spreads its wings out to dry to prepare for life on land. The mosquito is now a flying land insect. Adult mosquitoes mate to produce eggs for the next generation. Adult female mosquitoes can live from many days to weeks, while adult male mosquitoes usually live just a few days after they mate. Gimana itu videonya? Kita bahas satu persatu ya. Jadi, demam berdarah merupakan penyakit virus berbahaya karena dapat menyebabkan penderita meninggal dalam waktu yang sangat pendek. Kalian sudah tahu belum sih virus itu apa? Oke, virus itu merupakan parasit yang berukuran sangat kecil dan menginfeksi sel-sel tubuh manusia.
Nah, ini merupakan gambar dari virus dengue yang bisa menyebabkan demam berdarah dengue, di mana virus ini nantinya memiliki ciri-ciri yaitu arthropod-borne virus, famili Flaviridae, genus Flavivirus, dan virus dengue ini memiliki 4 jenis virus yang berbeda, yaitu DEN1, DEN2, DEN3, juga DEN4. Di mana DEN3 adalah virus dengue yang paling banyak berada di Indonesia. Dan virus dengue ini sendiri nantinya akan dibawa oleh vektor untuk masuk ke dalam tubuh kita. Oke, tunggu. Tadi kakak sebut vektor kan? Kalian itu udah pada tahu belum sih vektor itu apa? Atau mungkin sudah ada yang pernah dengar begitu, vektor itu apa? Nah, vektor itu merupakan organisme yang membawa virus dengue masuk ke dalam tubuh kita, di mana dalam demam berdarah sendiri vektornya adalah nyamuk Aedes aegypti. Ini kita bisa lihat ciri-ciri dari nyamuk Aedes aegypti adalah badannya berwarna hitam dan putih. Oke, di sini kakak punya 2 gambar berbeda, gambar sebelah kiri dengan gambar sebelah kanan. Ayo, sudah ada yang bisa menebak belum perbedaan yang terdapat pada kedua gambar yang kakak berikan ini? Oke, benar banget itu. Jadi, perbedaannya terletak pada corak tubuhnya ya adik-adik, di mana yang sebelah kiri corak tubuhnya itu warna hitam dan putih, sedangkan yang sebelah kanan tidak ada corak hitam dan putih, sehingga bisa kita simpulkan bersama bahwa nyamuk sebelah kiri adalah nyamuk Aedes aegypti, sedangkan nyamuk sebelah kanan adalah nyamuk lain. Oke, lanjut saja kita masuk ke siklus hidup nyamuk Aedes aegypti. Ini gambar dari siklus hidup nyamuk Aedes aegypti, di mana siklus hidupnya diawali dari gambar yang paling atas itu adalah nyamuk betina dewasa Aedes aegypti yang nantinya akan bertelur di atas permukaan air. Kira-kira banyak telurnya itu 100 butir telur, yang nantinya telur-telur ini akan menetas dalam 2 hari dan berubah menjadi jentik-jentik nyamuk. Nah, jentik-jentik nyamuk ini akan mengalami 4 kali pengelupasan kulit hingga akhirnya masuk ke stadium berikutnya, yaitu pupa atau sering kita sebut dengan kepompong. Nah, dari kepompong ini atau pupa ini nantinya akan keluar nyamuk dewasa yang baru. Nah, siklus ini akan terus berulang dari nyamuk dewasa hingga menjadi telur, jentik-jentik, pupa, dan akhirnya menjadi nyamuk dewasa yang baru juga. Nah, total dari siklus hidup ini selama 9 hari. Oke, adik-adik, nyamuk Aedes aegypti ini ternyata kemampuan terbangnya itu kurang lebih 2 meter dari rumah kita, sehingga habitat nyamuk ini juga nggak bakal jauh-jauh banget dari rumah, seperti genangan air di ban bekas, genangan air di tumpukan kardus bekas, genangan air di botol minuman bekas, genangan air di tanaman air, juga genangan air di dalam gentong. Nah, adik-adik tahu nggak sih, ternyata nyamuk betina adalah nyamuk yang menggigit kita loh. Bukan nyamuk jantannya ya adik-adik. Nah, nyamuk betina ini memiliki periode-periode tertentu untuk menggigit manusia, yaitu setelah matahari terbit pada pukul 8 sampai 10 pagi dan sebelum matahari terbenam, yaitu pada pukul 3 sore sampai jam 5 sore. Nah, jadi kalian harus waspada ya pada jam-jam yang sudah kakak jelaskan tadi. Dan perlu kalian ketahui nih, kalau umur nyamuk betina Aedes aegypti ternyata hanya 10 hari loh. Dan itu waktu yang sangat singkat bukan jika dibandingkan dengan umur-umur adik sekarang? Oke, lanjut saja. Kakak mau tanya nih sama kalian. Kira-kira kok bisa ya masuk ke dalam tubuh kita? Ayo, sudah ada yang tahu jawabannya belum? Yap. Jadi, dimulai dari nyamuk itu sendiri yang nantinya akan menggigit manusia satu,
Nah, dari manusia satu itu nyamuknya akan terbang mencari manusia yang kedua dan menggigit manusia yang kedua. Lalu nyamuk Aedes aegypti akan terbang lagi mencari manusia yang ketiga dan menggigit manusia ketiga. Lalu terbang lagi mencari manusia yang keempat, lalu menggigit manusia yang keempat, dan begitu seterusnya hingga akan terciptalah banyak orang-orang yang nantinya akan terjangkit demam berdarah dengue. Cukup menyeramkan ya adik-adik. Nah, oleh karena itu, kita sangatlah perlu untuk melakukan pencegahan secara gencar, yang nantinya pencegahan itu sendiri akan kakak jelaskan di bagian belakang ya. Nah, selanjutnya kakak akan menjelaskan tentang gejalanya apa sih dari demam berdarah dengue. Nah, baik, dengarkan baik-baik ya adik-adik. Nah, nyamuk yang tadi habitatnya di genangan-genangan air itu akan terbang mencari manusia sehat dan akan menggigit manusia sehat itu. Dan jika manusia sehat itu sudah terinfeksi oleh virus dengue, nantinya akan mengalami gejala-gejala seperti badan panas tinggi 2-7 hari, munculnya bintik-bintik merah di kulit, mimisan, badan menjadi sangat lemas hingga menggigil. Nah, jika terdapat gejala-gejala seperti yang sudah kakak sebutkan tadi, maka kalian harus segera membawa diri kalian atau mungkin saudara atau mungkin orang tua ke puskesmas atau ke dokter terdekat. Nah, untuk obat pertamanya, kita bisa memberikan minuman oralit, minuman jus buah, minum susu, minum air tajin, dan ingat untuk selalu meminta orang tua untuk mengantar ke dokter atau puskesmas terdekat. Nah, kita masuk ke bagian pencegahan yang sangat kalian tunggu, bukan? Dimana pencegahan di sini bisa kita lakukan 5M. Nah, apa sih 5M itu? Yang pertama, menguras kamar mandi. Yang kedua, menutup tempat penampungan air. M yang ketiga, mengubur barang-barang bekas. M yang keempat, memakai obat nyamuk dan lotion anti nyamuk. Dan yang terakhir, yaitu memakai kelambu saat tidur. Nah, dari kelima M yang sudah kakak jelaskan itu harus kalian hafalkan ya. Dan jangan dihafalkan saja, tapi juga dilakukan di kehidupan sehari-hari. Nah, nanti jika kedepannya nih ada saudara atau mungkin teman yang bertanya, penyakit demam berdarah itu menular atau tidak ya? Ayo, kalian kira-kira mau jawab apa? Yap, iya, demam berdarah itu menular ya adik-adik. Kenapa menular? Karena demam berdarah dengue sendiri memiliki vektor yaitu nyamuk Aedes aegypti yang nantinya akan menggigit manusia satu, lalu terbang lagi dan untuk menggigit manusia yang kedua, hingga akan banyak sekali orang-orang yang akan terjangkit demam berdarah dengue. Lalu, gimana caranya membedakan antara demam biasa dengan demam berdarah? Yo, kira-kira udah ada yang tahu belum jawabannya apa? Iya, benar sekali. Jadi, akan terdapat siklus demam di mana demam tinggi dan mendadak 2-7 hari berturut-turut. Nah, jika terdapat gejala seperti itu, kalian harus segera melapor ke orang tua dan minta diantar ke dokter atau puskesmas terdekat ya. Dan yang terakhir, jika ada yang bertanya seperti ini, lalu kalau sudah pernah sakit demam berdarah, apa bisa sakit demam berdarah lagi? Nah, menurut pendapat kalian bagaimana itu? Bisa ya adik-adik, dan bahkan bisa lebih berbahaya hingga bisa menimbulkan kondisi syok. Oleh karena itu, dari sekarang ini kita harus melakukan pencegahan yang sudah kakak sebutkan tadi. Apa itu pencegahannya adik-adik? Ya, 5M. Nah, dari penjelasan yang sudah kakak jelaskan tentang demam berdarah, dapat kakak tarik kesimpulan. Yang pertama, penyakit demam berdarah merupakan penyakit infeksi menular melalui nyamuk yang disebabkan oleh virus dengue. Dan yang kedua, dan tiga adalah jenis virus dengue terbanyak di Indonesia. Dan yang ketiga, vektor demam berdarah dengue adalah nyamuk Aedes aegypti. Dan yang keempat, gejala penyakit demam berdarah antara lain panas tinggi 2-7 hari, badan lemas, menggigil, muncul bintik-bintik merah di kulit, dan mimisan. Dan yang
kelima, pencegahannya adalah dengan 5M, yaitu menguras kamar mandi, menutup penampungan air, mengubur barang-barang bekas, dan memakai obat nyamuk dan lotion anti nyamuk, dan yang terakhir memakai kelambu saat tidur. Oke adik-adik, demikian ya penjelasan mengenai demam berdarah. Semoga bermanfaat dan terima kasih adik-adik. Sampai jumpa.